how is your week everybody? Saya pengen dengar kalau harinya baik, tepuk tangannya meriah bentar. Kalau harinya biasa aja, 1 tepuk tangan. Kalau harinya baik, 5 tepuk tangan. Saya pengen dengar. 1, 2, 3. Wow, God has been good to you. He has been good to me. Dan hari ini saya ingin memperkenalkan satu kata yang bisa menjadi bekal atau modal kita sepanjang tahun ini. Satu kata yang bisa merubah cara pandang kita, satu kata yang bisa merubah bagaimana kita bisa menjalani hidup ini, bahkan mungkin lebih dari tahun 2024. Dan kata itu adalah Godfidence. Katakan sama-sama dengan saya, Godfidence. Lebih keras lagi, Godfidence. Nengok kanan dan nengok kiri, katakan Godfidence. Godfidence. Godfidence itu artinya adalah memiliki kepercayaan yang pasti, katakan pasti, pada kekuatan, kemampuan, dan kehadiran Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Sekali lagi, Godfidence. Godfidence ini, I looked it up, it's an actual word, memang kata yang ke-registered, it's an actual word, Godfidence. Berbeda dengan kata confidence, katakan confidence. Nah kalau Godfidence itu memiliki kepercayaan yang pasti kepada Tuhan dalam hidup Anda, confidence itu adalah memiliki kepercayaan kepada diri sendiri. Ada perbedaan antara Godfidence and confidence. Kalau confidence kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Selama ini mungkin dilatih secara repetisi sehingga kita tahu kuatnya seperti apa. Selama ini berjalan di dalam dunia ini mengalami hal-hal mungkin yang kurang enak sehingga kita semakin hari semakin kuat dan semakin pede bahasanya. Confidence. Atau kita percaya kepada kemampuan kita sendiri. Setiap Sabtu pagi saya bersama teman-teman AFJF Basket, kita ada game jam 7 pagi sampai jam 9. You all welcome to come. Kita ada di Jakarta Barat, teman-teman di online. I would like to challenge you to a 3-point contest. And I'm sure I will lose. Dan kita semua di sini pede main basket karena kita berulang-ulang latihan. Latihan free throw, latihan dribble, latihan layup. Sehingga pas kita lagi dilempar bolanya, an open court, kita tahu pede pasti layupnya masuk. Kalau kita nggak pernah latihan, kita nggak mungkin pede. That is confidence. Saudara nangkep confidence itu apa? Kita mungkin percaya kepada kehadiran kita, confidence. Percaya kepada kepribadian kita, seorang yang mungkin mempunyai karisma, percaya, wah gue bisa. Atau percaya kepada siapa keluarga kita. Saya lihat di online, saya bukan anak TikTok, saya masih anak Instagram dan Facebook. Saya lihat ada orang dari Eropa, dia selalu marah-marah di depan hotel, marah-marah di depan dealership mobil. Dia bilang, do you know who my father is? Ada yang pernah lihat? Do you know who my father is? My father will buy your father. Dia bilang gitu. Bisa, kayak gitu saya juga bingung. That's confidence, tapi itu ekstrim sekali menurut saya. Dan hari ini I'm not talking about confidence. Saya berbicara tentang Godfidence, katakan Godfidence. Percaya bukan kepada diri kita sendiri, tetapi percaya kepada hal yang pasti. Percaya kepada kekuatan, kemampuan, dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. When we have Godfidence, it will push you to the next level. Godfidence bukan berfokus kepada diri sendiri, fokusnya kepada Tuhan. Kita nggak percaya kepada diri sendiri, it's okay untuk percaya. Tapi nggak fully percaya kepada diri sendiri, tapi fully kepercaya pada Tuhan. We need Godfidence in our lives. Kita perlu Godfidence ini. Memasuki tahun yang baru, season yang baru, mungkin keluarga yang baru. Baru mau menikah, baru mau punya anak. Anak 1 tambah 1 sama dengan 2. Uang sekolah 2. Saya hampir lupa bayar uang sekolah anak saya yang ketiga. Tiba-tiba istri saya ingetin, kamu kita harus register anak saya yang ketiga untuk nanti sekolah di bulan Agustus. Oh ya lupa.
harus bayar 1+1+1 sama dengan 3 uang sekolah. Kalau secara confident ada batasnya. Tapi when we have confidence, percaya kepada sesuatu yang di luar kemampuan kita. Percaya kepada sesuatu yang di luar kebisaan kita. Di luar kekuatan kita. Bahkan percaya kepada satu nama yang lebih besar daripada nama di atas segala nama. Then we will have confidence. Di dalam kehidupan kita, kita belajar dan kita dengar minggu lalu bahwa besok akan ada perkara-perkara yang ajaib yang terjadi di antara kita yang percaya, katakan amin. Sebuah statement yang powerful to start the year. That's a statement of confidence. Bahwa apapun yang terjadi, mungkin sekarang kita belum bisa melihatnya, tetapi besok akan ada sesuatu yang ajaib terjadi di antara kita. That is confidence. Beda sekali dengan orang yang mempunyai confidence. See, I want you to enter the year and finish the year and continue the next years with confidence. Saya bertemu dengan beberapa orang yang mungkin sudah nyerah untuk berdoa. Karena banyak sekali pengalaman demi pengalaman yang mereka alami, doa demi doa yang dipanjatkan, dan akhirnya mereka menyerah untuk berdoa. They prayed for their family, mungkin berdoa untuk terobosan finansial dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk keselamatan bagi keluarga mereka yang gak kunjung-kunjung datang. Let me tell you, do not give up praying. Don't give up praying. Healing is on the way. Salvation is on the way. Breakthrough is on the way. Karena confidence kita bukan kepada how good we pray, but our confidence is in our Lord Jesus Christ. Sehingga our confidence diubah menjadi Godfidence. So pray with Godfidence. Pray dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dan tema hari ini adalah Godfidence in prayer. Katakan Godfidence in prayer. Lebih keras lagi, Godfidence in prayer. Nggak ada doa yang sia-sia, karena justru yang sia-sia adalah hari yang terlewat tanpa berdoa. Do not give up praying, but pray with Godfidence. Katakan kanan kiri, pray with Godfidence. Dengan selama 21 hari ini, mungkin kalian memasuki tahun yang baru, memasuki 21 hari doa dan puasa dengan suatu ekspektasi, dengan mungkin berdoa untuk hal-hal bisa terjadi dalam kehidupan kalian. Pray with Godfidence. Not with confidence, but pray with Godfidence. Ada seorang yang bernama Yabes, kita sama-sama buka 1 Tawari 4 ayat 10. 1 Tawari 4 ayat 10. Ada satu orang bernama Yabes. Dan doanya sangat terkenal sekali. Dan dia berdoa with Godfidence. Yabes berseru kepada Allah Israel, 1 Tawari 4 ayat 10, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan sama-sama kita katakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saya mau memperkenalkan seorang Yabes ini kepada teman-teman ada di tempat ini. Di 1 Tawari 4 kita baca ya, kalau kita benar-benar baca fully sebelumnya, kita bisa lihat bahwa seorang Yabes ini namanya ditulis pada saat ada silsilah demi silsilah keturunan Daud. Dari pasal ketiga, seorang ini mempunyai anak ini, seorang anak ini, bin orang ini, dan terus menerus dikatakan dari pasal ketiga sampai ke pasal keempat, ada judulnya keturunan Yehuda dari cabang yang lain. Dan di situ pun juga sama, anak Yehuda adalah ini dan itu, si ini memperanakan ini, si ini memperanakan ini.
Asyur ayat kelima, Bapak Tekoa. Bapak dan Ibu kalau mau cari nama buat anak-anak ini luar biasa nih. Bisa jadi referensi ya, karena banyak sekali nama-nama. Mungkin kasih nama Zeret itu bagus juga di ayat ke-7. Anak-anak Hela ialah Zeret dan segala macam-macam. Kos memperanakan Anub. Dan tiba-tiba di ayat ke-9 ada nama Yabes keluar. Yabes di sini nggak dituliskan ini anaknya siapa atau dia dari bin siapa, tapi dari silsilah keluarga yang terus dikatakan dari pasal ketiga dan pasal keempat tiba-tiba berhenti, ada sesuatu yang perlu disampaikan di silsilah keluarga ini, yaitu ada nama Yabes. Nama Yabes. Seorang yang dikatakan dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes yang diberikan oleh ibunya. Nama Yabes yang dikatakan dilahirkan dengan nama yang kalau direferensikan itu artinya sakit. Karena nama Yabes itu ibunya ngomong aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Bapaknya nggak ditulis namanya siapa. Tiba-tiba Yabes terletak di sana. Dan doa Yabes yang singkat ini menjadi doa yang sangat signifikan. Sampai harus ditulis, ditawari. Dan doa yang singkat ini mendefinisikan siapa diri dia. Doa yang singkat ini mendefinisikan bahwa Tuhan menjawab doa-doanya. Pasti ada rahasianya. Pasti ada sesuatu yang berbeda dari seorang Yabes ini. Bukan hanya orang-orang yang biasa-biasa saja. Bahkan nih orang yang dilahirkan dengan kesakitan. Sepanjang hidupnya dia diafiliasikan dengan kata sakit. Pernah gak kita ngomong ke orang sakit lu? Tuh, nah. Sakit lu. Sakit lu. Ih jorok lu. Ih ini lu. Sepanjang hidupnya namanya diafiliasikan dengan kata-kata sakit. Tetapi seorang yang sama mendoakan doa ini. Dan Allah menjawab doanya. Bahkan ditulis doanya di firman Tuhan. Karena dia memiliki confidence. See, it doesn't matter where your past is. It doesn't matter siapa Anda sebelumnya. But when you have confidence, God can turn things around for you. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dan we want to dig deeper apa doa dari seorang Yabes. Doa yang sangat sederhana, tetapi doa yang penuh confidence. Dan jika kita mendoakan hal ini setiap harinya dengan confidence, saya percaya the next chapter it will be better than your last chapter. Saya percaya this year will be better than last year. Saya percaya masa depanmu lebih cerah daripada masa lalumu. Yang percaya katakan amin. Dan hal yang pertama dia doakan adalah God bless me. Dia bilang Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan amin. Dari seorang yang tidak memiliki sosok bapak yang signifikan karena nggak tertulis di sana. Tapi bukan berarti Allah tidak kenal sama dia. Dia datang berseru kepada Allah Israel. Dan ada dua hal yang kita bisa perhatikan dari kata-kata bless ini. Di ayat ini Yabes tahu kepada siapa dia harus berseru. Dan Yabes mengatakan kiranya engkau. Kiranya engkau. Yang dia pakai untuk memulai doa-doa ini. Yang pertama, Yabes tahu betul kepada siapa yang dia berseru. Yabes tahu betul bahwa Allah mengenal dia. Yabes tahu betul bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang besar. Allah Israel dikatakan di sana. Dia berani berseru kepada Allah karena Yabes mengenal Allahnya yang akan mendengar seruannya. Mazmur 64 ayat 19 mengatakan sesungguhnya Allah telah mendengar.
Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, do not give up in praying. Jangan menyerah dalam berdoa. Karena Tuhan mendengar doa-doa Anda. Setiap kata demi kata yang kau ucapkan, Tuhan mendengar doa-doa Anda. Ketika kita tahu kepada siapa kita berseru, itu akan menentukan jawaban seruan kita. Ini merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita. When we have Godfidence in our lives, kita berseru kepada siapa yang kita percayai. When we have Godfidence in our life, kita berseru kepada siapa yang mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Yabes memberi kebebasan kepada Tuhan untuk memberkati dia. Dan kata yang kedua yang dia bilang adalah kiranya engkau. Kalau kita baca in NIV version dia bilang, oh that you would. Yabes berdoa untuk kerelaan hati Tuhan untuk memberkati dia. Dia tahu posisi dia di mana. Dia tahu dia harus menghormati Allah Isa. Dia tahu posisi dia. Dan dia tahu siapa Tuhan dalam kehidupan dia. He let God be God and he let God bless him. Dia nggak minta untuk just the blessing itself for him, dia sendiri. Tetapi dia minta dan berseru kepada Tuhan sehingga with Godfidence the blessing of the Lord bisa dicurahkan. Ini penting. Kata kiranya itu penting. Yabes memberi kebebasan kepada Tuhan untuk memberkati dia di dalam apapun, berapapun, dan kapanpun datangnya berkat ini. Saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya percaya cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Karena pikiran Tuhan lebih tinggi daripada pikiran kita. Yabes bukan sekedar mengejar berkat Tuhan, tapi dia mengejar Tuhan yang dia kenal. Gak salah berdoa untuk berkat. But pray for his blessing with Godfidence. Katakan Godfidence. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah sifatnya memberkati. Di dalam kitab Kejadian dikatakan juga di sana 7 kali Tuhan memberkati seorang Abraham. Tuhan memberkati bukan berhenti kepada Anda saja. Tetapi Tuhan memberkati supaya Anda semua bisa menjadi berkat bagi orang lain. Now I want to challenge you. Saat Anda berdoa untuk berkat. Saat Anda berdoa untuk blessing. God will prosper you. God will bless you. Tuhan akan memberkati Anda. Bukan hanya untuk kepentingan Anda. Tetapi seringkali supaya Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. When you pray that kind of prayer with Godfidence, saya percaya you will live in abundance. Dan aku berdoa pada saat ini ada kelimpahan di dalam kehidupan kalian. Abundance bukan berarti sekedar material saja, tapi berkelimpahan dalam hikmat Tuhan untuk mengenal Tuhan, berlimpah di dalam wawasan, berlimpah di dalam sukacita, berlimpah di dalam kekuatan, dan berlimpah di dalam kasih. Siap menerima berkat Tuhan Bapak dan Ibu? Yang siap boleh lambaikan tangannya, boleh katakan amin sama-sama 1, 2, 3. Hal yang kedua yang dia doakan adalah God enlarge my territory. Bapak Tuhan kau memperluas daerahku. Ketika Yabes berdoa untuk daerah, dia nggak berdoa untuk perluasan teritorial saja secara geografis. Yabes bukanlah sebuah pengusaha atau penguasa yang memiliki aset banyak dari jarahan dan segala macam-macam. Tapi Yabes berdoa untuk perluasan dari kapasitas hatinya. Kami di Sleepy kita di lantai 36 dan dari kaca Sleepy kita bisa ngelihat hampir seluruh Jakarta. Siapa yang pernah ke Sleepy, Bapak dan Ibu? Siapa yang pernah ke Sleepy? Pernah lihat pemandangan di Sleepy? Bukan ini. Ini sisi satunya. Tapi kalau kita ngelihat pemandangan dari tempat yang tinggi, pasti kita akan melihat suatu garis, bukan? Sebagaimanapun, setinggi-tinggi apapun kita naik ke atas, pasti ngelihat sebuah garis. Siapa yang pernah ke Monas?
Nggak banyak. Bolehlah pergi Monas sudah bagus sekarang. Kalau kita ngeliat dari atas pasti ngeliat sebuah garis dari atas. Sebuah line yang kita lihat itu kayaknya batasnya. Nah, Yabes berdoa sesuatu hal yang luar biasa. Karena mungkin secara mata pandangan kita terbatas. Mungkin kita berdoa untuk sesuatu dan kita melihat kalau ini terjadi dalam kehidupan kita ini luar biasa. Kalau ini bisa terjadi ini luar biasa. Tuhan menjawab doa-doa saya. Karena kalian hanya melihat dengan mata kalian sendiri. Dan kalian merasa pede ini bisa nih, ini bisa nih, ini bisa nih. Sejauh mata memandang kalian mengatakan ini pasti bisa. Tapi firman Tuhan mengatakan bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kalian doakan dan kalian pikirkan. Kalau kalian melihat segitu doang ya bakal segitu doang. Kalau aminnya kalian segitu doang ya bakal segitu aja. Tapi when you have confidence. Dengan mengatakan Lord enlarge my territory. With confidence Lord enlarge my territory. Sehingga apa yang kalian lihat mungkin itu adalah permulaan teritori Anda. Mungkin kita berdoa untuk perluasan, pertumbuhan. God can do much more than that. Saya percaya Tuhan memanggil kita, Tuhan menempatkan kita di dalam sebuah tempat. Bukan hanya untuk kita monoton saja. Hashtag dilarang monoton. No more stuck in your life in Jesus name. Gak ada yang berhenti atau berlari di satu tempat in Jesus mighty name. Di dalam keluargamu, di dalam bisnismu, di dalam sekolahmu. Dilarang monoton. Tetapi terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita perlu belajar bahwa untuk perluasan ini bisa terjadi memiliki keberanian yang khusus untuk berdoa. Berdoa with confidence bahwa ada perluasan. You ask God, enlarge me. Enlarge me. Enlarge me by God and with God so I can. By God and with God so I can enlarge me. Ada sebuah tujuan dalam perluasan. Dan saya percaya pusatnya bukan diri Anda sendiri. Tapi pusatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. When you ask, Lord enlarge me, Tuhan apalagi? Pusatnya adalah memperbesar kerajaan Tuhan. Aku berdoa hari ini setiap dari kita bisa melihat apa yang Dia lihat. To see beyond what we see, but see what God sees. Dan aku berdoa pada saat ini untuk batasan mengasihi mulai diperbesar sama Tuhan. Mungkin saat ini ada sesuatu yang belum beres dalam kehidupan relationship kalian. Mungkin saya nggak tahu di dalam keluarga, di dalam pertemanan. Aku berdoa hari ini batasan mengasihi mulai diperluas sama Tuhan. Batasan potensi mulai diperluas sama Tuhan, dilarang monoton. Batasan kesempatan di dalam pekerjaan kita mulai diperluas sama Tuhan with confidence. Wawasan, mimpi mungkin mau sekolah lagi. Mimpi mungkin untuk membuka sebuah perusahaan lagi. Mimpi untuk sesuatu hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Mimpi, wawasan. Mulai diperluas in Jesus mighty name. God enlarge me. Hal yang ketiga, God be with me. Dia katakan dan kiranya tangan Tuhan menyertai aku. Yabes berdoa nggak cuma hanya berkat. Yabes berdoa nggak cuma hanya perluas teritorinya. Tapi dia berdoa untuk penyertaan Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Yabes merindukan hadirat Tuhan dengan amat dan sangat. Bukan cuma minta berkat. Bukan cuma minta perluasan. Tetapi dia minta untuk Tuhan ada bersama dengan dia. Dan saya katakan berkat Tuhan tanpa penyertaan Tuhan. Boleh gak lebih keras saya ngomongnya? Apa-apa ya? Berkat Tuhan tanpa penyertaan Tuhan. Itu bisa dibilang sia-sia dan percuma.
Penyertaan Tuhan harus lebih penting daripada berkat Tuhan. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. Kerinduan kita bersama dengan Tuhan. Kerinduan kita dalam hadirat Tuhan. Harus melebihi keinginan kita dengan hal-hal materi yang mungkin kita doakan. Saya ingin IFGF adalah gereja yang cinta dengan hadirat Tuhan. Cinta sama Tuhan lebih dari berkat Tuhan. In NLT version, Jabez bilangnya begini, but please be with me. I love that. Waktu saya baca NLT, please be with me. Lord, you bless me. Lord, you enlarge my territory. But please be with me. Ada sebuah permintaan dari seorang Yabez. Please be with me. When you pray for blessing, when you pray for territory, jangan lupa untuk minta hadirat Tuhan menyertai Anda dimanapun Anda berada. Lebih dari segala berkat, penyertaan Tuhan adalah yang terpenting. Pastor Jimmy kemarin mengatakan Peniel mencari wajah Tuhan. Saya mau ajak 21 hari ini kita cari wajah Tuhan. Rindu akan hadirat Tuhan. Saya ingin juga keluarga kita juga cinta dengan hadirat Tuhan. And I'm praying for my family. Untuk anak-anak saya pun juga bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Untuk kita berdoa keluarga, I want them to experience God dan penyertaan Tuhan di dalam sekolah-sekolah mereka pun juga. Gak cuma hanya berkat Tuhan, gak cuma hanya teritori yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita, tetapi keberadaan Dia. Listen, waktu mungkin kita lupa Tuhan itu ada, Tuhan tuh ada loh bersama dengan kita, walaupun kita lupa. Tuhan gak pernah meninggalkan kita, Dia gak pernah melupakan kita. Tapi kita perlu sadar bahwa kita butuh Tuhan. Yabez berdoa dengan confidence bahwa in the blessing, in the enlargement, tangan Tuhan akan menyertai. Dan hal yang terakhir, God keep me. Boleh minta anak praise untuk bisa naik ke atas. Dia mengatakan ingin melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan. Oh, kata-kata sakit keluar lagi di sana. Nama Yabez diartikan dengan sakit. Tapi dia minta dengan Tuhan, Tuhan lindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabez berdoa untuk perlindungan Tuhan. Yabez berdoa sekali lagi supaya kesakitannya itu jauh-jauh dari dia. Maybe all his life, as I said in the very beginning, all his life has been associated to pain, sakit. Dan dia mengatakan gak cuma hanya Tuhan memberkati, gak cuma hanya Tuhan memperbesar atau memperluas, gak cuma hanya Tuhan bersama dengan saya, tapi Tuhan lindungi aku dari sakit. Dari segala kesakitan, dari segala malapetaka. Dan dikatakan di firman Tuhan, Tuhan menjawab dan mengabulkan semua permintaannya itu. Berdoa untuk perlindungan bukan berarti tidak akan pernah melewati kesakitan. Berdoa untuk perlindungan membuat kita selalu ingat bahwa meski sedang melewati kesakitan, ada Tuhan yang senantiasa melindungi. Ada Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kita dan memagari kita. You know, let this be our prayer for this one whole year with confidence. Saya mau ajak untuk kita bisa sama-sama bangkit berdiri. And we will pray this prayer. Mari kita buka lagi 1 Tawari 4 ayat 10 dan kita akan berdoa doa Yabez. Dan saya percaya seperti kalau Tuhan mengabulkan doa Yabez, Tuhan pun juga akan mengabulkan doa kita. Amen. Boleh angkat tanganmu sama-sama. Kita akan baca 1 Tawari 4 ayat 10 dengan suara yang keras. Not with confidence, but with confidence.
On a count of 3. Kita akan baca 3 kali boleh? 3 kali boleh? 1, 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yang kedua, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sebelum yang ketiga, boleh gandeng istri, boleh rangkul istri, boleh kalau ada keluarga dan anak di samping kalian, boleh just hug one another and say this one more time out loud. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Selama 30 detik berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan amin. 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 Not with confidence, but with confidence. Bukan percaya kepada diri sendiri, tapi percaya kepada kekuatan Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Come on, give God a big shout of hallelujah. Your hands together. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face towards you. Sing it out. And give you peace. The Lord bless you and keep you. Come on and sing it. The Lord bless you and keep you. And keep you. Make his face. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. The Lord will bless you. Amen. Gracious to you.
lagi katakan amin, amin. 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 Amin, amin, amin. The Lord will bless you. The Lord will enlarge you. The Lord will be with you. The Lord will protect you. Tuhan akan memberkati Anda. Tuhan akan memperluas Anda. Tuhan akan beserta dengan Anda. Dan Tuhan akan menjagai Anda. Dan kami katakan amin atas semua ini. Aku berdoa pada saat ini untuk keluarga kami, untuk usaha kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami. Bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, perluasan dari Tuhan, dan berkat dari Tuhan pun bersama dengan mereka. And Father, let us have Godfidence. Enggak confidence, tetapi Godfidence. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya karena Tuhan adalah Allah Israel. Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, jika mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan hari demi hari, apapun yang kau lakukan akan selalu berhasil. Terberkati keluargamu, terberkati usahamu, terberkati studimu, terberkati pelayananmu, terberkati pada saat engkau masuk dan pada saat engkau keluar. Kemanapun engkau pergi, engkau akan dilimpahi. Aku berdoa persekutuan dengan Roh Kudus akan engkau jaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang kedua kali. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.